Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resti Agustina, NIM 570011905. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi komunikasi massa. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu apa itu komunikasi massa. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang fungsi komunikasi dan bagian-bagiannya. Komunikasi massa salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini adalah keberadaan media massa. Media massa melayani kebutuhan hidup manusia modern, baik yang berkaitan dengan pemenuhan layanan informasi maupun menyangkut hiburan. Media massa juga dimanfaatkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai sumber pengetahuan yang penting. Jadi komunikasi massa ini adalah komunikasi yang sangat berperan dalam kehidupan, karena proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik, itu yang dimaksud dengan komunikasi massa. Organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan, akan mengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi. Selanjutnya kita melangkah ke pembagian fungsi dan kegunaan komunikasi massa dapat dilihat dalam dua lingkup utama. Yang pertama, analisis makro yang melihat komunikasi massa dalam sudut pandang yang luas, dan analisis mikro memandang komunikasi massa secara lebih teknis, close-up lens. Selanjutnya, para ahli komunikasi massa telah membuat pemetaan yang beragam mengenai fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Quayle membedakan fungsi komunikasi massa bagi masyarakat dan fungsi komunikasi massa untuk individu. Yang pertama, fungsi komunikasi massa bagi masyarakat: informasi, menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia. Kemudian menunjukkan hubungan kekuasaan, memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan. Yang kedua, korelasi, menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan, melakukan sosialisasi, mengkoordinasi beberapa kegiatan, bentuk kesepakatan, menentukan urutan prioritas, dan memberikan status relatif. Hadirnya teknologi dan informasi memiliki pengaruh besar bagi kehidupan sehari-hari manusia dalam perkembangannya. Media informasi berperan penting dalam praktik komunikasi yang jauh lebih efektif dibanding masa lalu. Adanya teknologi informasi yang semakin canggih membuat manusia dapat memberi atau menerima pesan dengan cepat tanpa batasan tempat dan waktu. Samping itu, untuk mempermudah pengiriman dan penerimaan dalam proses komunikasi, dibutuhkan penghubung sebagai sumber informasi. Media massa berperan penting menjadi sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan media informasi yang semakin pesat bisa melakukan atau dengan mudah melakukan komunikasi yang tidak dibatasi oleh jumlahnya, satu atau dua orang bahkan lebih, batasan apapun. Kemudian kesinambungan, mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus serta perkembangan budaya baru. Lalu meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. Kemudian hiburan, menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi. Kemudian merdekakan ketegangan sosial. Selanjutnya mobilisasi, mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang juga dalam bidang agama. Seperti yang sudah kita ketahui, komunikasi massa berperan penting dalam fenomena popularitas individu, kelompok, atau lembaga tertentu, seperti halnya dengan nama-nama tokoh besar terkenal di dunia, yang mana tidak lepas dari peran media massa. Pasalnya, media massa kerap menampilkan profil kepandaian dan prestasi-prestasi tertentu dari individu sehingga memperoleh perhatian dan apresiasi masyarakat umum. Secara umum, sistem komunikasi massa memang dirancang untuk menarik perhatian dan apresiasi dari masyarakat itu sendiri. Kini keberadaan media sosial seperti Instagram dan YouTube semakin memberi dampak besar bagi khalayak. Tak heran jika seorang semakin bergantung dengan informasi yang diberikan oleh media massa sebagai sarana untuk hiburan atau sarana relaksasi dan untuk menghilangkan segala
keganjalan-keganjalan dengan diri itu dengan cara hiburan atau mencari hiburan untuk diri sendiri, serta saling menghargai budaya yang ada di Indonesia khususnya. Dan ketika kita keluar dan lebih menghargai budaya-budaya baru yang ada di tempat itu, lalu melestarikan nilai-nilai yang sudah tercantum. Intinya fungsi-fungsi media massa dan peran media massa ini sangat penting untuk kita ketahui, karena di sini ada banyak pembelajaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita untuk lebih memajukan diri, lebih memajukan bangsa Indonesia. Kalau kita juga harus mengambil pembelajaran dari masalah-masalah yang terjadi di masa lalu, begitu. Seperti menyediakan hiburan, ini sangat penting untuk diri kita agar bisa rileks dan jauh dari beban. Jadi segala sesuatu masalah akan kita hadapi dengan kepala dingin tanpa harus berdebat, karena sudah relaksasi, karena sudah liburan. Itu liburan sangat penting untuk diri kita sendiri. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang fungsi komunikasi massa bagi individu. Kalau tadi kan masyarakat, sekarang individu, maksudnya untuk diri kita sendiri. Yang pertama ada juga informasi, mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat masyarakat dan dunia. Kemudian mencari bimbingan berbagai masalah praktis, pendapat dan hal yang berkaitan dengan penentu pilihan. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum. Kemudian belajar pendidikan diri sendiri, memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan. Kemudian ada identitas pribadi. Kalau tadi kan informasi, sekarang identitas pribadi. Ada bagiannya yang pertama menemukan penunjang nilai-nilai pribadi, menemukan model perilaku, mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai dalam media. Kemudian tingkatan pemahaman tentang diri sendiri. Selanjutnya ada integrasi dan interaksi sosial. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain atau empati sosial, kemudian mengidentifikasikan diri dengan orang lain, meningkatkan rasa memiliki, menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial, memperoleh teman selain dari manusia, bantu menjalankan peran sosial, kemudian memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungkan sanak keluarga, teman dan masyarakat. Kemudian melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan, bersantai. Peroleh kenikmatan jiwa dan estetis, mengisi waktu, penyaluran emosi, membangkitkan gairah seks. Jadi itu tadi fungsi-fungsi dari komunikasi massa. Oke, pembahasan terakhir ini seperti kesimpulan. Jadi komunikasi massa berperan penting dalam fenomena popularitas individu seperti yang saya jelaskan tadi, organisasi atau lembaga tertentu. Nama-nama populer di masyarakat seperti dari kalangan politik, ekonomi, intelektual, sosial, hiburan dan olahraga dan sebagainya tidak terlepas dari peran pemberitaan media massa. Media massa menampilkan kepandaian, bakat, prestasi-prestasi tertentu dari individu sehingga memperoleh perhatian dan apresiasi dari khayalak. Para politisi, pejabat publik, dan petinggi militer dikenal luas dengan kalangan masyarakat karena bantuan media massa seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saat ini bangsa Indonesia tengah berada dalam masa yang cenderung anti komunikasi, salah satunya dalam kasus penggunaan sosial media. Tren yang tengah digandrungi oleh masyarakat saat ini adalah penumpahan amarah serta opini negatif yang begitu mudah disampaikan melalui sosial media dengan mengabaikan perasaan orang lain. Hal ini cukup menyimpang dari pengertian komunikasi massa sesungguhnya. Mungkin sekarang kita sudah lihat beberapa permasalahan dalam komunikasi di media sosial ya. Orang-orang dengan mudahnya memojokkan serta memberikan penghakiman kepada orang lain atau mengomentari tanpa melihat dirinya terlebih dahulu, saling menjatuhkan seperti itu. Menghakimi orang lain tanpa memastikan tentang informasinya. Ini justru semakin memperkeruh atau memperpanjang suasana. Padahal komunikasi itu sendiri bertujuan untuk memberikan energi, pencerahan, serta pemupuk kebersamaan atas banyak keanekaragaman. Lalu apakah Anda sudah tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi itu? Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu komunikasi. Dan seperti yang terjadi sekarang di media sosial, banyak kesalahan, miskomunikasi atau orang yang tidak mampu menjaga komunikasinya, bicaranya, dan justru malah menyakiti orang lain. Komunikasi ini tidak hanya dilakukan dengan secara langsung, tapi dilakukan juga secara
virtual seperti itu dengan melalui media, yaitu yang saya sebutkan tadi dengan melalui media. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.